ditangkap sama TNI kita dan disiksa atau dihukum. Iya. Tapi dari Komnas HAM meminta agar oknum atau petugas TNI kita itu minta dihukum dan dipidana atau diproses. Bagaimana itu pandangan Bapak atau proses hukumnya? Iya. Jadi memang kan Komnas HAM itu kan memang melindungi adanya suatu kekerasan, ya, baik itu kolektif, ya, berkelompok, genosida, maupun itu kepada perorangan yang dilakukan oleh penguasa. Jadi kalau pelakunya bukan penguasa atau bukan pemerintah, orang-orang pribadi, nanti berlaku KUHP tadi. Jadi yang berlaku di sana penyidiknya adalah si kepolisian. Tapi kalau Komnas HAM penyelidik ya, kan selidik bersidik. Selidiknya itu dari Komnas HAM tadi. Nah, apa yang menjadi pekerjaan mereka jika kekerasan itu dilakukan oleh penguasa yang memegang kekuasaan terhadap sekelompok atau kepada perorangan. Nah, dalam hal ini kalau memang terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pihak TNI kepada anggota Papua tadi, maka ranahnya bagaimana? Nanti ini harus masuk menjadi ranah pidana militer. Jadi harus masuk di dalam pengadilan mahkamah militer untuk menyelesaikan kasus ini. Salah nggak si TNI-nya itu? Kalau memang betul ada kekerasan itu, sepanjang itu tidak bisa ditolerir lagi toleransi, maka itu bisa menjadi bersalah. Tapi kalau itu misalkan kekerasan yang dimaksud adalah memaksa supaya si si pelaku ini pasukan gerombolan pemegang, jadi nggak disebut sebagai pemberontak mereka ini. Gerombolan gitulah, bebas merdeka itu, maka mereka harus bisa membuktikan bahwa memang ada tindakan yang melewati batas. Tapi kalau masih sesuai dengan prosedur, ditekan, dipaksa supaya dia mengungkapkan hal-hal yang perlu diketahui akibat dari perbuatan para anggota pemberontak ini, ya itu lazim-lazim saja. Jadi kalau ditanya mana ranahnya itu nanti menjadi pengadilan militer dulu, walaupun pelanggarannya. Jadi tidak bisa itu masuk langsung ujuk-ujuk menjadi mahkamah yang ada itu mahkamah internasional untuk pelanggaran HAM berat. Itu hanya ada di Den Haag. Tapi kalau di Indonesia tidak ada mahkamah Komnas HAM. Yang ada itu adalah bisa masuk menjadi pengadilan militer dan juga bisa masuk pengadilan umum, ya, kalau nanti korbannya itu adalah anggota sipil masyarakat sipil, walaupun pelakunya adalah dari TNI. Saya kira begitu, ya. Ya, betul, Pak. Oke. Tapi memang mereka dari masyarakat sipil. Tapi mereka sudah bergabung dengan anggota KKB itu. Kelompok apa namanya singkatan KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kriminal ya bersenjata. Iya. Tapi dari Komnas HAM atau dari pengadilan militer mau menjatuhkan hukuman atau memproses anggota-anggota militer ini yang sudah menangkap anggota KKB itu. Lalu bagaimana dengan nasib anggota yang sudah ditembak mati? Ya. Anggota apa ini? Anggota TNI apa anggota KKB? Anggota TNI yang sudah meninggal, ditembak oleh KKB. Ya, jadi itu tadi. Makanya di dalam hukum memang diatur itu, ya, diatur kalau memang tidak boleh ada perlakuan yang disebut dengan Eigenrichting itu main hakim sendiri di luar norma. Jadi kalau tadi misalkan diadili dengan cara tadi, bukan diadili ya, disiksalah ini KKB ini dengan alasan sudah ada anggota temannya terbunuh, maka tetap itu disebut Eigenrichting, harus melalui proses hukum, harus melalui proseduralnya tadi. Nah, sehingga dalam proses hukum itulah nanti hukumannya akan jauh lebih diperberat si KKB ini karena sudah mengakibatkan luka atau korban lain itu.
Jadi contoh, jadi tidak boleh balas dendam begitulah. Itulah. Jadi tidak boleh hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk balas dendam. Harus tetap on the track di dalam garis dari normanya. Dulu si apa namanya itu? Si Dewi yang Gotares yang sudah meninggal itu, yang sama si penyanyi dangdut yang berantem artis dua-duanya itu kan saling membalas itu. Oh, Julia Perez Julia Perez sama sama Dewi Persik. Dewi Persik. Nah, jadi Julia Perez itu sama Dewi itu sempat dulu mahasiswa kita itu Julia Perez itu. Tapi sesudah prosesnya terjadi, sesudah terjadi penganiayaan itu. Ini kan karena jambak-jambakan. Nah, mula-mulanya si Julia Perez ini yang dilaporkan oleh si Dewi. Nah, Dewi Persik karena diperiksa si Julia Perez. Nah, kemudian Julia Perez pun melaporkan si Dewi karena juga melakukan penganiayaan dan diperiksalah si Julia Perez. Akhirnya apa? Dua-duanya menjadi tersangka. Menjadi pertanyaan, bolehkah dua-dua menjadi tersangka, pelaku dan korban? Boleh. Jadi berarti di situ dua-duanya sebagai pelaku dan dua-duanya sebagai korban, dua-duanya sebagai korban. Tapi dua-duanya sebagai pelaku diproses, dua-duanya harus dihukum. Karena itulah mereka melanggar yang disebut main hakim sendiri, eigenreaching. Jadi kalau kalian misalkan dipukul, jangan kalian balas. Langsung lapor. Kalau kalian balas, Pak, dia duluan memukul saya balas. Tidak ada dalam hukum hal itu. Kalau si A barang siapa yang telah dipukul duluan dapat memukul kembali, enggak ada begitu. Yang ada itu dapat membela diri pada saat serangan itu datang, pada saat serangan datang ada membela diri di situ. Tapi kalau serangan sudah selesai ditampar ulang lagi, namanya itu bukan pada saat serangan datang. Pada saat serangan datang, tangannya ditangkap, ditipis, jatuh dia. Boleh masuk. Itu yang dimaksud dengan pasal 49 tadi itu. Nolduer, pembelaan darurat. Nah, dalam itulah digunakan supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Nah, dalam kasus ini, walaupun si anggota KKB ini sudah menembak TNI dan mati korbannya, nah itu menjadi konsekuensi sebagai penjaga negara, tetapi hal itu menjadi memperberat hukuman si anggota KKB yang melakukan beberapa penembakan tadi itu. Nah, jadi dalam hal ini tadi pertanyaan bagaimana? Nah, bagaimana itu paling perhatian dari pemerintah negara kepada si TNI tadi, karena dia bertindak adalah untuk negara. Jadi dia meninggal adalah untuk negara. Nah, jadi perhatiannya apa? Mulai asuransi, kesejahteraan dan seterusnya. Tapi kalau membalaskan terhadap hukumannya itu kepada si anggota KKB, ia adalah melalui putusan pengadilan. Harus tetap melalui putusan pengadilan. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Pak, mau izin Pak, waktu Zoom-nya sisa 5 menit Pak. Oh ya, atau kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri saja. Nanti tetap kalian baca-baca, itu kan materinya banyak itu. Baca-baca apa yang belum bisa dipahami nanti disampaikan ke saya pertanyaannya melalui WA ya. Kalau sudah setuju kita akhir saja pertemuan kita. Kita masih ada pertemuan online. Nanti habis kita Lebaran baru kita nanti tatap muka di kimia ya. Siap Pak. Oke, baik, kita akhiri saja kalau begitu. Selamat siang sampai waktu yang akan datang. Siang Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, amin ya.